Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sehat? Malam. Alhamdulillah sehat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang capaian layanan. Tapi sebelum saya memulai materi pada malam kali ini, saya minta salah satu dari Bapak Ibu ada yang mau memimpin doa. Silahkan. Saya Ibu. Saya piket hari ini, Bu. Ya, silahkan. Ya, silahkan Bu Yatini. Ya, terima kasih, Bu. Bapak Ibu, agar kegiatan kita ini diridhoi Allah, sebelumnya kita mulai dengan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih Bu Yatini atas waktunya yang sudah Sama-sama, memimpin Bu. doa. Sama-sama, Bu. Baik, saya akan mulai share screen. Minta bantuannya ya Pak ya. Pada malam kali ini nanti saya mau menyampaikan materi tentang capaian layanan dalam bimbingan dan konseling ya. Nah, kalau pada saat Bapak Ibu semuanya menjumpai kata-kata capaian, berarti apa yang harus dicapai. Pengertian dari capaian layanan itu sendiri yaitu merupakan dokumen utama bagi setiap guru mata pelajaran, terutama kita, guru bimbingan konseling, dalam rangka pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Guru menyusun perangkat ajar mengacu pada capaian pembelajaran yang telah disediakan pemerintah pusat. Capaian pembelajaran disusun untuk setiap mata pelajaran, tidak untuk setiap tahun, dan juga disusun secara komprehensif dalam sehingga kompetensi yang dibangun terbaca utuh. Pada capaian pembelajaran terdapat komponen-komponen rasional, mulai dari mata pelajaran, misalnya kita bimbingan dan konseling, ada tujuan, karakteristik yang harus dicapai pada setiap fasenya itu apa menurut elemen capaian dan lain-lainnya. Selanjutnya, slide berikutnya, pengertian dari capaian layanan. Upaya memperoleh capaian pembelajaran yang memiliki makna luas, membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya guru saja, guru BK, ada tenaga pendidik. Selain itu juga sebagai mitra kerja, guru mengupayakan tercapainya capaian pembelajaran melalui kegiatan belajar mengajar. Konselor atau guru BK mengupayakan tercapainya tugas perkembangan melalui bimbingan dan konseling yang memandirikan. Sedangkan tenaga pendidik membantu apa? Ya bisa menyiapkan misalnya sarana dan prasarana demi lancarnya proses belajar mengajar. Slide selanjutnya, pengertian capaian layanan khususnya pada bimbingan dan konseling yaitu sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik untuk mencapai tugas perkembangannya. Dengan demikian, capaian layanan bimbingan dan konseling BK mengacu pada standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD yang telah dirumuskan dalam panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling atau yang disebut dengan istilah POPBK. Nah,
Itu sebagaimana sudah diatur dalam pasal 12, capaian layanan bimbingan dan konseling merupakan dokumen utama dalam rangka bagian dari pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan. Berikutnya, komponen layanan bimbingan konseling. Komponen layanan atas Pak, komponen layanan bimbingan konseling. Lah, ya. Terdapat ada beberapa macam komponen bimbingan konseling, yaitu ada 4. Yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang ketiga, layanan responsif. Dan yang keempat, yaitu dukungan sistem. Selanjutnya, layanan dasar. Layanan dasar merupakan layanan yang diberikan secara terstruktur, terprogram, dan terintegrasi dengan program bimbingan dan konseling. Layanan dasar bertujuan untuk apa? Mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugasnya. Layanan dasar yang ditujukan bagi semua peserta didik dan bersifat preventif. Ya. Materi layanan dasar dapat dirumuskan atas dasar hasil dari asesmen kebutuhan. Ya. Tujuan dari pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli, biar konseli itu bisa memiliki kesadaran atau pemahaman, mampu mengembangkan keterampilan, mampu memenuhi kebutuhan dirinya, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan dalam hidupnya. Slide selanjutnya, yang kedua, ya, layanan peminatan perencanaan individual. Nah, pada kesempatan kali ini, kegiatan yang sistematik yang berlangsung secara terus-menerus. Layanan ini didesain untuk membantu peserta didik dalam menetapkan tujuan-tujuan, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk jangka depan atau masa depan pada bidang pribadi, sosial, belajar, bisa karir. Selanjutnya, layanan ini mencakup penetapan tujuan, perencanaan karir, dan memahami, menginterpretasikan, serta mengaplikasikan hasil asesmen dan bisa untuk menindaklanjuti ke jenjang berikutnya. Dengan layanan ini, peserta didik bisa belajar memantau atau memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, serta mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi. Pelayanan peminatan dimulai dari pemilihan dan penetapan minat, pendampingan peminatan, pengembangan dan penyaluran minat, serta evaluasi dan tindak lanjut. Slide yang berikutnya yaitu yang ketiga, layanan responsif. Kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang mendesak dan segera. Tujuan dari layanan ini yaitu untuk memberikan suatu layanan intervensi terhadap peserta didik atau konseli yang mengalami krisis peserta didik atau konseli yang telah membuat pihak yang tidak bijaksana atau peserta didik yang membutuhkan bantuan penanganan bidang kelemahan yang spesifik dan layanan pencegahan bagi peserta didik yang berada di ambang pembuatan pilihan yang tidak bijaksana. Kegiatan layanan responsif terdiri atas konseling individual, konseling kelompok. Nah, isi dari layanan responsif itu berkaitan dengan penanganan masalah-masalah belajar, pribadi, sosial, dan karir. Selanjutnya, ya, yang keempat yaitu dukungan sistem. Merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja instruktur dan pengembangan profesionalisme guru BK atau konselor secara berkelanjutan. Komponen ini secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Administrasi yang ada di dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan dari apa? Asesmen, ya, mengunjungi tempat tinggal atau yang disebut dengan home visit, serta melakukan evaluasi-evaluasi berikutnya. Yang selanjutnya, kegiatan tambahan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Nah,
itu sebagian dari materi yang kita bahas capaian layanan. Nah, dari Bapak Ibu, bagaimana? Sudah ada gambaran, mengerti, atau bagaimana? Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, malah saya mau bertanya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti sudah cukup paham dengan materi yang disampaikan ya? Ya. Ya, sebatas ini cukup, Ibu. Paham. Ya, pada malam kali ini bisa disimpulkan dalam materi capaian layanan itu langkah-langkah dalam menentukan tujuan serta indikator berdasarkan capaian pelayanan, yaitu guru bimbingan dan konseling dalam upaya membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, khususnya membantu peserta didik mencapai perkembangan diri yang secara optimal, mandiri, sukses, perlu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran orang tua untuk kelancaran proses dan pengembangannya. Nah, semikian kiranya pembahasan tentang materi capaian pelayanan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga Bapak Ibu nanti pada saat in-house training pelatihan di sekolah masing-masing, Bapak Ibu bisa mempraktekkan kepada teman sejawatnya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Baik, Cukup terima sekian. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.